dari Bapak Ibu guru yang di pelosok. Nah, begitupun juga mungkin dari Revo Google, mudah-mudahan fitur-fiturnya ini juga ke depannya mungkin bisa diupdate lagi. Banyak yang menyenangi fitur ini, tetapi kendala mereka tidak ada jaringan seperti di lokasi Ibu Waude. Nah, tentu bisa dibuatkan secara offline. Seperti itu. Ya, ya, Terima kasih banyak. ya, iya Bu ya. Sebenarnya Bapak dan Ibu guru ini kayaknya antusias ya dengan adanya Google Art ini ya. Cuman yang menjadi kendala faktornya adalah jaringan, gitu ya. Iya. Iya. Yang mudah-mudahan akan sudah terbentuk jaringannya di tempat mengajarnya Ibu Waude ya. Semoga saja. Baik Ibu Waude, silakan di lower hand. Turunkan tangannya Ibu. Boleh di lower hand-nya. Ya, iya baik. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya ada peserta dari Ibu Nurhuda Nonji. Ya, silakan Ibu. Silakan di unmute Bu. Halo, silakan di unmute. Ya. Iya, silakan Ibu Nurhuda Nonji. Itu mic speakernya tolong di unmute Bu kalau nggak ada unmute. Coba di chat kenapa? Atau kenapa dari? Kayaknya dia secara online kayaknya. Itu ada raise hand-nya dia mengangkat tangannya. Oh, Ada bertanya. Tidak mengangkat tangan. Oh iya, cuma angkat tangan ini Bu. Baik. Oh iya. Ya, baik. Ini Bu, ada pertanyaan lagi nih Bu. Ada pertanyaan dari ini Bu Nurhuda minta dibukakan mic-nya Pak. Ya. Bu Nurhuda minta dibukakan mic-nya karena mereka katanya mau bicara ini sepertinya. Sudah Bu, masing-masing itu Bu. Ya oke, silakan. Dari sana Pak. Dari mereka masing-masing Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan. Silakan Ibu dulu. Saya sangat tertarik dengan materi IRT Google ini karena memang saat ini saya mengajar di kelas 5 yang memang sangat membutuhkan media langsung ya. Jadi saya sangat terbantu kayaknya seperti ini dari Google. Cuman ya masalahnya Ibu, anak-anak itu HP-nya itu full memori. Jadi kami coba menerima yang dari Ibu, yang dikirim via WA itu, WA Group, itu memang harus mendownload. Jadi kita diperintahkan untuk download aplikasinya dulu. Jadi saya pikir untuk anak-anak agak beratnya di situ Ibu. Makanya tadi saya tanya gimana solusinya untuk itu. Ya, sangat menarik. Ini hal baru bagi saya. Ya, terima kasih ya Bu. Terima kasih. Ya Ibu Nurhuda. Nah, gimana nih Bu dari pertanyaannya Ibu Nurhuda ini? Sebenarnya ingin berbuat, tapi sayangnya nih HP-nya itu sudah full memori. Bagaimana solusinya supaya itu bisa terrealisasi dengan baik dan lancar? Silakan Ibu. Jadi untuk mengingat masa pandemi saat ini, kalau seandainya nanti misalkan sudah tatap muka, solusinya adalah Bapak Ibu nanti ketika proyeknya sudah jadi di Google Earth, nah itu bisa ditampilkan lewat komputer di sekolah. Nah, seperti itu saja. Tetapi kalau masa pandemi saat seperti sekarang, mereka di rumah masing-masing, nah mungkin minta bantuan dari orang tua agar supaya mungkin yang membuat full memory anak-anak itu kan HP-nya biasa game. Nah, bisa mungkin disarankan supaya anak-anak mengorbankan dulu gamenya, karena ini yang paling utama, sehingga dibuang semua dulu. Game-game yang terlalu banyak, yang cacing-cacing dan lain sebagainya, itu dibuang dulu, supaya Google Earth-nya masuk. Jadi memang harus kita mengorbankan kesukaan anak-anak untuk pembelajaran. Mungkin dari Bapak Ibu gurunya masing-masing bagaimana membujuk agar supaya kalau memang HP-nya full, boleh dikorbankan, yang lainnya dihapus dulu. Nanti kalau sudah mungkin sudah selesai, baru bisa dihilangkan atau dihapus Earth-nya, kemudian masukkan lagi permainannya seperti itu. Jadi solusinya begitu Bu kalau di masa pandemi sekarang. Tapi kalau untuk secara tatap muka nantinya mungkin tidak perlu di-download, tidak perlu dikirimkan ke WhatsApp, boleh langsung ditampilkan di komputer sekolah. Nah, menggunakan layar ini ya, pakai apa namanya itu? Kok lupa ya. Pakai apa namanya itu?
Ya, pakai layar besar ya yang di Oh, proyektor, ya, proyektor. proyektor. Iya, seperti itu Ibu Nurhuda ya. Iya, jadi kalau untuk masa pandemi sekarang mungkin butuh bantuan dari orang tua untuk membujuk agar supaya aplikasi kalau misalnya Bapak Ibu mau coba buat proyek Google Earth kemudian kirimkan ke WhatsApp. Kalau full memorinya coba dikorbankan dulu permainan-permainan pasti ada lah. Siswa sekarang seperti itu kondisinya lebih banyak game-game. Ya, jadi game-gamenya boleh dikorbankan 2 atau 3 dulu supaya Earth-nya masuk. Nah, setelah nanti betul-betul dikuasai Earth-nya, boleh dihapus pakai lewat mungkin kalau ada laptop atau yang lainnya seperti itu. Baik, ya. Jadi Ibu Nurhuda, terima kasih Ibu Fatma Saryanti sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Nurhuda Nonji. Baik Ibu Nurhuda, jadi sarannya Ibu Fatma bahwa aplikasi-aplikasi yang tidak dipergunakan di layar HP maupun di HP itu agar di-delete dulu supaya memorinya itu tersedia dengan bagus. Iya, terima kasih Ibu Nurhuda. Nah, kemudian nih ada pertanyaan lagi nih Bu. Ada pertanyaannya dari Ibu. Bentar ya. Bisa saya tambah sedikit? Ya, boleh Bu. Oh, silakan sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan yang lain. Iya, saya gini Pak ya, kalau di sekolah di kelas itu kan saya suka memberikan motivasi ke anak-anak gitu ya. Jadi salah satu ya itu tadi saya akan bicara ke anak-anak untuk menghilangkan beberapa game kesukaan mereka, ya itu akan saya lakukan. Terus ini Pak, kemarin saya sempat dengar atau sebelumnya saya pernah dengar kebijakan Pak Menteri Pendidikan katanya akan mengucurkan dawai ya ke siswa atau ke guru-guru dengan jumlah sekian itu, yaitu yang saya mau tanya apakah benar? Mungkin LPMP sudah menangkap itu ya kan? Jadi supaya saya bisa memotivasi siswa bahwa suatu saat nanti kita akan dapat itu gitu Pak. Apakah bisa? Oh iya, baik. Ya Ibu narasumber gimana ini? Apakah bisa atau tidaknya Bu? Ini Ibu Nurhuda ini sangat antusias kayaknya. Ya. Maksudnya halo, dengar suaranya. Sangat antusias sekali dan kayaknya Ibu Nurhuda. Ya Pak. Oh iya sangat. Sangat. Karena siswanya juga antusias di sini Pak. Oh iya, itu kayaknya antusias siswa itu mungkin berawal dari motivatornya kayaknya, yaitu gurunya. Dan bahkan ini saya bisa mengetahui bahwa Ibu Nurhuda Nonji ini seakan-akan dia bereksperimen. Ya, bereksperimen dengan hal-hal yang baru. Ini kayaknya cukup diapresiasi nih. Ya, baik Ibu Fatma, silakan Ibu Fatma. Ya, kalau untuk gawai misalkan tab atau HP itu saya hanya samar-samar sih mendengar ya. Tapi kalau kuota internet pasti ya. Ya, tapi kalau untuk gawai kayaknya dulu pernah ada wacana seperti itu, tapi tidak tahu yang sekarang-sekarang itu sudah menghilang. Yang justru banyak terdengar itu adalah memastikan bahwa Bapak Ibu guru itu pasti memperoleh kuota data paket. Nah, seperti itu. Jadi hanya sekedar wacana dulu barangkali Ibu Nurhuda ya. Iya, jadi kita belum berani juga. Iya, seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita berharap sesuai dengan wacana yang sudah disampaikan pada saat itu oleh Mas Menteri. Nah, mungkin karena sudah ada bukti sebenarnya sih di provinsi lain mereka sudah mendapatkan bantuan itu. Nah, tapi nanti ke depannya mungkin tinggal melihat kondisinya. Ya, mungkin karena kondisi pandemi ya Ibu Nurhuda, jadi mungkin teralihkan semua dana ke pandemi. Nah, seandainya tidak ada pandemi mungkin bisa terrealisasi yang dulu itu. Seperti iya, terima kasih Bu, sudah sangat menginspirasi nih jawabannya nih. Semoga bisa dilakukan oleh Ibu Nurhuda Nonji di tempat tugasnya nanti. Semoga sukses Ibu Nurhuda. Ya, sini saya tambah sedikit lagi satu kali. Oh, ada? Oh, masih ada. Silakan. Ya, gini Pak, sebenarnya kalau melihat kita balik ya Pak, kita bicara soal dana BOS. Dana BOS di sekolah kami itu agak lumayan finalnya Pak. Kemarin itu Pak berpikir bagaimana kami memberikan buku paket itu dengan dawai saja, dengan berupa iya. Baik Bu, baik ya. Sama juga. Jadi mohon izin mungkin LPMP bisa memediasi kami bicara dengan Menteri, apakah itu digunakan. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bu Nurhuda, sukses selalu. Ya baik, Ibu Fatma ini kayaknya ada sudah yang mau raise hand deh kayaknya nih. Kayaknya ramai dengan pertanyaan nih kayaknya menarik kayak.
Ya, Ibu Suhartin Siali, silakan Ibu. Ya, Halo Ibu Suhartin Siali, ya, Pak. silakan di mute Bu, silakan di unmute. Ibu sendiri itu tolong di mute Bu, karena tidak saya kendalikan di layar sini. Aduh. Ibu. Masih mau anu lagi kita ini. Halo. Daftar hadir. Ya, Ibu Suhartin Siali, silakan di unmute Bu. Ada mikrofon yang ada tanda silang merah itu, tolong diklik di layar HP maupun laptopnya Ibu. Masih mau daftar hadir Iya. ini kan? Oh, ternyata menanyakan daftar hadir nih kayaknya. Oke, Ibu Fatma, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari kolom chat Zoom. Ya, ini kayaknya menarik nih, pertanyaannya bagus nih kayaknya. Ibu, kenapa pada saat saya buka titik ajaib yang muncul tampilan map itu hanya ada gambar travel, Bu? Kira-kira seperti apa? Sudah Pak Suramin, sudah saya jawab yang tadi. Oh, sudah ya. Akan ke akun diarahkan dulu ke akun belajar ID. Oh, berarti nanti akan berarti ke belajar akun ID ya? Oh, baik. Baik, Ibu, waktu kita masih kurang lebih 30 menit lagi. Ya, ini ada waktunya, ada halo Ibu Menusi, Ibu Siti Lina, tolong di unmute, tolong di mute Bu. Soalnya di sini saya bisa ini. Kenapa kata dia bilang Halo. Halo. Halo, Bapak Ibu peserta Belajar ID, mohon di mute semuanya dulu. Pak, mending di ini Pak, dikendalikan dari situ karena teman-teman lain kan masih agak susah. Ya ini. Kayaknya ini deh. Halo, Assalamualaikum. Dari Pak Karya. Dari Pak Saparudin. Hostnya, halo. Oke, baik. Nah, lanjut Pak, lanjut. Ya, makasih Pak. Ya, baik. Baik Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin ada pertanyaan lagi. Nah, ini ada nih kayaknya ada dari Pak Maden ini, Pak Maden. Halo Pak Maden. Halo. Pak Maden. Oh iya, udah langsung aja Bu ya. Saya anukan. Ya, saya jawab langsung aja ya Pak Suramin. Untuk Pak Maden itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sama pertanyaannya ya dengan Ibu Waude kayaknya. Oh iya, sama kayaknya dengan yang tidak memiliki. Kalau masih terkendala jaringan belum bisa dimanfaatkan karena memang Google Earth ini masih untuk pengenalan, jadi bagi yang stabil jaringan saja dulu. Mudah-mudahan nanti ke depan ada solusi untuk yang jaringannya mungkin tidak stabil. Nah, kemudian kalau peserta didik yang tidak punya HP, nah itu mungkin nanti bisa dipraktekkan di sekolah saja. Kalau di masa pandemi seperti ini, kalau dari rumah masing-masing mungkin menggunakan HP orang tua. Nah, seperti itu. Tapi kalau memang tidak ada juga, sebaiknya nanti bisa dipraktekkan ketika pembelajaran sudah normal untuk di sekolah. Karena ini bisa dipraktekkan juga melalui komputer sekolah. Itu lebih bagus. Seperti itu. Baik, ya sama ya dengan pertanyaan Bu Waude tadi ya. Ini, ya, saya rasa ini sepertinya semuanya. Oh, ada pertanyaan lagi. Oke, Pak Ikram, silakan Pak Ikram. Pak Hardianto, Pak Suramin. Oh, Pak Hardianto, silakan Pak Hardianto. Bisa di share screen di Google Meet, sangat bisa Pak, ya sangat bagus sekali. Justru sangat menarik kalau dari Google Meet ya kita praktekkan. Iya, seperti itu Pak. Oh baik, ya terima kasih Bu. Nah ini Bu, ini ada yang Raisa Hani kayaknya nih. Ya, kayaknya semakin seru deh kayaknya kita diskusinya hari ini. Baik, baik Pak Ikram, silakan Pak Ikram. Halo. Ya Pak Ikram, itu mikrofonnya Pak. Mikrofonnya Pak, tolong di unmute Pak. Siapa tadi Pak?
namanya? Pak Ikram. Pak Ikram ya? Iya, Pak Ikram, Pak. Oh ya. Ya, halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan, langsung saja Ibu. Ya, Jadi ada beberapa pertanyaan ini berkaitan dengan dari beberapa hari kita ikuti materi. iya, Yang pertama, persoalan akun pembelajaran untuk guru-guru. iya, Jadi kita kemarin disuruh mengaktifkan akun pembelajaran. Kemudian ada di sekolah ini akun pembelajaran, tapi gurunya masih honorer. iya, Nah, setelah saya aktifkan akun pembelajarannya Ibu, dan di situ kan kalau PNS dia muncul perubahan paspor yang baru. iya. Ya, tetapi kalau untuk yang honorer tidak ada perubahan paspornya di situ. Itu yang Oh, pertama. tidak, Pak. Tidak, Pak, sama itu, Pak. Oh, sama saja Ibu. Iya, sama karena saya sudah mengaktifkan semua di sekolah baik guru honor maupun PNS semuanya sama, Pak, tidak ada bedanya. Ya, Iya. cuman kemarin saya aktifkan untuk yang honorer itu tidak ada muncul paspor baru untuk masukkan paspor baru. Kalau pegawai negeri PNS-nya itu ada muncul masukkan paspor baru. Boleh nanti bisa Bapak ini kalau ada Bapak sebagai operator kah? Tidak, Ibu. Oh ya, kalau ada akunnya guru honor itu boleh Bapak lakukan share screen di sini supaya saya perlihatkan karena jarang sih kejadian kalau tidak ada, soalnya sama Pak, honor, PNS sama semua cara melakukannya sama. Mungkin tampilannya lain masuknya kayaknya itu. Ya, seperti itu. Boleh nanti diperlihatkan di sini Pak supaya kita bisa selesaikan solusinya. Oh iya. Ya. Oke, itu yang pertama Ibu. Kemudian yang kedua, apabila kita memberikan tugas kepada siswa, itu kan biasanya ada muncul untuk mengisi biodata siswa. Jadi saya coba untuk buat tadi malam memberikan tugas dalam bentuk Google kemarin ini. Google Form ya. Yeah. Cuman yang jadi kendala saya untuk kan biasanya kalau siswa menerima tugas itu ada mengisi biodata tentang kelas, nama kemudian kelas. Ya. Jadi untuk memasukkan biodata begitu saya masih agak pusing untuk membuat biodata seperti itu. Ya. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena ada tugas-tugas di dalam materi-materi yang disampaikan kemarin, kita diberikan tugas. Saya sudah coba mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Ibu. Cuman untuk mengirim ini ada beberapa versi, ada melalui email, kemudian link. Jadi yang harus saya pilih apakah itu atau bagaimana Ibu? Oh ya, bagus. Nanti kita praktekkan itu Pak ya. Mungkin bisa share screen cara mengirimnya. Karena untuk cara mengirim itu banyak pilihan Pak. Ada pakai link, ada pakai PDF, ada bisa pakai Drive gitu, ada gambar. Jadi banyak pilihan. Nah, tapi nanti bisa saya peragakan mungkin yang paling cepat dan simple supaya kita tidak repot gitu. Jadi itu sih yang biasanya dilakukan oleh siswa. Ya, seperti itu Pak ya. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu, Pak Ikram. Untuk akun Belajar ID, jadi karena saya sudah kemana-mana ya, ke sekolah-sekolah membantu mengaktifkan juga, itu tidak pernah terjadi bahwa di guru honor ketika kita aktifkan itu meminta ganti sandi baru itu tidak muncul. Mungkin tampilannya mengarah ke lain. Nah itu, jadi memang di sini Pak Ikram harus, kalau seandainya ada akun guru honor boleh bisa ditampilkan supaya saya bantu. Kira-kira ada Pak Ikram? Ya, ada Ibu. Oh ya, boleh saya minta di share screen? Ya, saya besar. Ya, share screen. Pak Ikram share screen, kemudian nanti kita sama-sama aktifkan honor itu.
Ya, bisa Pak, share screen. Caranya bagaimana ini, Bu? Oh, ya. itu letakkan Pak di bagian bawah ada Pakai laptop atau tengah-tengah HP ini? posisi warna hijau. Pakai laptop ini Pak? Laptop atau Ya, pakai HP laptop. Pak? Oh, Oh ya, silakan. kalau Ada pakai warna laptop, hijau. ya. Oh iya, iya. Ada Ya. berwarna hijau itu Pak, klik ya. Nah, Ya, kemudian nanti diarahkan Iya. tab yang mana yang terbuka di situ, ya. Kemudian dipilih, diklik, kemudian klik share. Oh, Udah masuk iya. Pak? Udah? Iya, sudah. Ya, kalau dipilih share screen sudah, nanti Bang. diarahkan ke file yang sudah terbuka. Biasa misalnya kalau Google yang terbuka, klik saja Pak Google, nanti bisa Bapak lakukan pencarian di tempat itu. Iya, sementara itu. Ada pilihannya Pak? Pak Ikram? Iya, sementara saya cari dulu dokumen yang mau diganti. Oh ya silakan. Iya. Ini Ibu Fatma, iya Ya. sambil menunggu share screen-nya dari Pak Ikram nih. Ya. Kayaknya banyak sekali ya para peserta ini tentang keluh jaringan ya kayaknya. Padahal Ya. mereka itu seakan-akan itu antusias sekali dengan menggunakan aplikasi yang namanya Google Earth ini. Dan bahkan ada tadi peserta yang ingin menanyakan bagaimana caranya kita mengetahui titik letak desanya kita gitu. Seakan-akan kita belajar tentang lokal gitu. Iya, tinggal diklik saja sih, diketikkan saja nama desanya secara lengkap, detail. Misalkan contoh misalnya Parigi itu diarahkan jalannya apa, kalau perlu di situ ditetapkan wilayahnya apa gitu. Nanti di enter saja, itu langsung diarahkan ke tempatnya. Seperti begitu, itu. baik. Iya, jadi misalkan contoh Bapak Ibu peserta ini ya, nanti mungkin tugas dari Google Earth ini hanya untuk melakukan pencarian saja, itu bagi yang jaringannya bagus ya. Iya. Nah, silakan Terus nanti dicari misalkan rumah saya Jalan Dewi Sartika, saya ketik nomor 104B Palu Selatan. Nah, ketika di enter itu langsung diarahkan ke depan rumah saya. Oh Nah, iya. seperti itu. Jadi itu yang di screenshot. Oh, ini rumah saya. Jadi bagusnya seperti ini tugasnya ya. Kalau memang jaringannya Bapak Ibu stabil, bagus. Nah, coba mungkin pencarian tugasnya nanti adalah mencari rumah masing-masing. Mengetik jalannya, nomor rumahnya. Kemudian nanti di Google Earth itu akan ditunjukkan sampai di depan rumah Bapak Ibu, sampai di terasnya. Jadi kalau misalnya contoh saya ya, saya ketik Jalan Dewi Sartika nomor 104B Lorong Trans Palu Selatan, itu langsung terarah di depan rumah saya. Tapi rumah saya yang masih lama, yang lama yang tidak ada kenopinya, yang sekarang kan ada kenopinya. Nah, mungkin di situ perbedaannya. Karena baik kita sekali belum Bu. update. Baik ya. Kayaknya seru ya Bu, kayaknya sama. Oh, ini kayak Pak Ikram, kembali ke Pak Ikram dulu, gimana Pak Ikram? Iya. Ini gambarnya, filenya ini Pak, di screenshot dulu atau bagaimana Pak? Enggak usah, itu buka aja dulu Pak. Buka aja dulu, Ya, nanti diklik. ada muncul programnya, nanti baru share screen. Nanti Bapak baru pilih itu. Ya, dibuka memang Pak filenya. Buka dulu filenya yang akan dipaparkan. Sudah Pak, sudah ya. Kemudian share screen. Ya. Nah, nanti diklik itu file itu. Ya, itu dia. Oke. Silakan. Ya, baiknya. Oke, baik Pak. Ya, yang mana? Yang guru honor yang warna merah. Yang warna merah, Ibu. Oke, sudah Pak, ditutup saja dulu. Ditutup Pak. Kita buka Google Pak. Ya, Bapak dari laptop buka Google. Ya, sudah. Ya, ini kalau saya melihat dari datanya ini Pak, kayaknya sudah diganti semua oleh operator, mungkin pasportnya Pak. Saya sudah ganti, saya yang ganti. Kebetulan saya punya operator, sudah tidak ada. Oh ya, berarti sudah aman itu Pak, itu statusnya aktif semua Pak. Iya, jadi kan tadi malam ya. Iya, berarti
Yang menjadi pertanyaannya Pak, yang mana tadi? Yang katanya tidak bisa kalau guru honor. Ya, yang honor itu saya cobakan kalau PNS dia ada paspor baru dimasukkan. Tetapi kalau untuk honor, saya coba kemarin 2 kali saya coba, tetapi paspornya itu tidak ada masukkan paspor baru. Jadi saya bilang apakah ini bermasalah atau bagaimana? Tidak Pak, itu buktinya yang guru honor sudah Bapak rubah. Iya, tapi maksudnya Bu, terbuka sudah aktif Ibu, cuman paspornya masih paspor yang lama. Yang lama berarti yang dolar, Bukan dolar dia Ibu, dia yang pertama R. Oh, berarti salah itu Pak. Kalau yang dari Kemdikbud semua Dolar ya. Iya. Dolar. Simbolnya dolar semua Pak. Kalau bukan dolar berarti itu bisa Bapak Ibu Bapak Ikram unduh kembali dari operator, nanti lihat aslinya. Oh iya Bu. Tuh, iya. Ya karena cuma dia yang beda Ibu. Cuma dia yang huruf R pertama, yang lain dolar. Iya, mungkin dia salah ngambil mungkin karena semuanya dolar Pak kalau di dalam CSP. Tidak ada yang berubah. Iya. Ya, jadi kemungkinan di situ pada saat diunduh ada sedikit terubah, nah sehingga dia error. Jadi sebenarnya aslinya itu kembali mengunduh lagi. Mantap, Pak. Oh iya. Ya, unduh kembali aslinya. Nah, nanti dari situ bisa kelihatan bahwa semuanya adalah pakai dolar. Iya, gitu ya. Iya Bu. Seperti itu Pak ya untuk pertanyaan pertama. Kemudian Pak tetap masih share screen saja Pak Ikram karena saya mau menjawab pertanyaan Bapak yang ketiga, cara mengirim tugas. Ya lebih bagus kalau Pak Ikram sebagai peserta langsung mempraktekkan ketimbang saya melakukan share screen ya. Iya. Ya coba supaya sekaligus Bapak bisa praktekkan ya. Ya share screen kemudian pilih Google Pak. Google, nanti kita ngambil titik 9, ada classroom. Oh, hitung sebentar. Ya, dibuka memang tampilan Google-nya, kemudian share screen. Ya, jadi sambil menunggu ya, mungkin Bapak Ibu peserta juga bisa lihat cara mengirim tugas. Mengirim tugas ini kan selaku siswa ya sebenarnya kalau untuk classroom ini adalah tugasnya siswa. Nah cara mengirim tugas itu banyak cara diarahkan di dalam classroom, bisa menggunakan file, menggunakan link, menggunakan PDF, menggunakan drive. Nah di sini ada yang cara paling cepat supaya Bapak Ibu mengirimkan tugasnya. Tapi yang Google Pak, ya Google itu yang sudah terbuka Google, ya itu saja. Ya itu Pak. Nah, klik aja itu. Google. Ya. Oke, Google-nya. Kemudian titik 9 itu Pak. Ya, di sudut kanan ada foto Bapak itu, coba diklik belajar ID. Coba diklik dulu fotonya. Ya, fotonya diklik. Saya diklik lagi Pak, fotonya diklik. Iya, oke, sudah pasti belajar ID ya. Nah, sekarang titik 9-nya, Pak, titik 9. Iya, titik 9. Oke, kemudian ya classroom. Ya, classroom-nya dibuka. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini ada pelatihan dibuka, pelatihannya. Ya, dibuka. Nah, kemudian kita pilih classwork. Nah, ini belum bahasa Indonesia ya, classwork-nya. Ya, diklik Pak di atas. Ya, itu. Nah, kemudian cari yang, ya kasih go it itu, go it. Ya. Kemudian pilih tugas. Yang mana Pak tugas yang mau Bapak serahkan contohnya? Yang mana yang sudah dikerjakan? Tugas yang mana? Yang Bapak mau serahkan, misalkan Bapak sudah mengerjakan tugas nih, nah mau diserahkan, yang mana kira-kira yang sudah dikerjakan? Yang tugas Pak, ini materi. Ya, yang tugas, kembali ke kelas.
Ya, pilih yang tugas itu ya. Anggaplah itu. Oke. Nah, ini sudah dikerjakan ya. Oke, sekarang view assignment itu diklik, Pak. View assignment. View ya, itu diklik. Nah, ini caranya ini Pak sudah ya, go it. Go. Nah, kemudian ini kan Bapak sudah serahkan ya. Nah, coba sekarang seperti ini. Saya kembalikan dulu Pak ke tugas. Kembali dulu ke tugas ya. Yang ini tugas materi buka dulu Pak. Kembali ke titik 3. Ya, garis 3. Ya, garis 3. Ya. Nah, kembali lagi. Nah, password-nya dibuka. Oke, kemudian ini Ikram itu dibuka Pak, Ikram. Nama file Ikram ya itu dibuka dulu. Nah, kemudian nanti kalau sudah terbuka, Bapak download dulu, itu download. Ini hasil pekerjaannya kan. Ntar dulu. Nah, anggaplah nanti ini kalau Bapak sudah kerjakan, pilih file, Pak. File yang di sudut. Ada tulisan file di ujung kiri ini. Ya, understand saja. I understand. Ya, oke. Pilih file. Nanti anggaplah Bapak sudah kerjakan ya. Ini kan belum dikerjakan ya. Nah, kalau sudah dikerjakan, pilih download. Di go it dulu nih. Ya, ini go it-nya diklik dulu Pak supaya bisa hilang, kemudian pilih download-nya. Ya, di bawah ini ada file download ini Pak, di bawah. Ya, mungkin dikasih dulu itu go it-nya itu Ibu. Ya, go it-nya supaya dihilangkan terlihat dulu, jelas Pak. ya. Baik. Karena tidak bisa dia mengerti kalau kalau tidak klik. Pak Ikram, apakah mendengar? Halo Pak Ikram. Oh, mungkin kan ada jaringan mungkin, Bu. Iya. Kalau Jaringan ya. itu kan sudah keluar lagi. Baik, Ibu. Pak, Ya. saya share screen saja dari sini. Saya share screen saja dari sini, Pak ya, tugasnya ini. Nah, ini tugas ya. Jadi tugasnya anggaplah ini. Nah, tugasnya dibuka. Jadi saat Bapak Ibu sudah mengerjakan tugasnya, nah nanti di sini ada pilihan file. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan, semuanya sudah lengkap. Kemudian ada pilihan file ini di-download. Nah, ini bentar ya, masih berputar. Nah, downloadnya ini kita pilih. Jadi downloadnya dipilih yang Microsoft PowerPoint. Ya, kita pilih, klik, nanti dia akan otomatis terunduh di laptop. Nah, nanti di sudut kiri itu ada unduhannya sudah selesai gitu ya. Nah, selanjutnya kita buka kelas. Nah, ini kita lihat tugas. Jadi kalau sama saya tidak bisa saya praktekkan lagi karena ini beda, saya materi atau guru jadi tidak sama tampilannya. Nah, saat Bapak Ibu lihat tugas, nah sebenarnya bagus tadi Pak Ikram sudah tampilkan. Lihat tugas, ada pilih serahkan itu ya, ada serahkan dan buat, itu diklik. Pada saat diklik ada pilihannya ngambil file atau kirim link atau PDF atau drive. Nah, kita pilih yang menggunakan pilihan untuk file. Nah, filenya diklik, nanti diarahkan ke laptop file yang sudah diunduh tadi. Nah, kita ambil dari downloadan ya, file downloadan. Nah, kita ambillah namanya tadi misalnya Ikram screenshot gitu ya. Nah, diklik, nah secara otomatis nanti masuk, kemudian pilih serahkan. Nah, setelah itu warna biru serahkan muncul, diklik, akan kelihatan lagi serahkan. Nah, jadi saya tidak bisa memperlihatkan di sini Bapak Ibu karena beda tampilan. Ketika saya klik lihat tugas, nah tampilan sama saya muncul tampilan Bapak Ibu yang menyerahkan tugas. Tapi kalau Pak Ikram tadi, lebih tepatnya Pak Ikram yang share screen karena ketika dia klik lihat tugas, maka yang muncul adalah kirim untuk cara menyerahkan tugas. Jadi itu bagian yang ditanyakan Pak Ikram tadi ya.
Nah, caranya seperti itu, Pak. Jadi filenya di-download dalam bentuk PPT, kemudian nanti pilih file aja. Itu lebih cepat. Iya. Seperti itu, Pak ya. Terima kasih. Iya, Bu. Iya, sangat menarik sekali. Ya, semuanya terjawab Pak Ikram ya. Mungkin Iya, bisa Pak, ya. mungkin bisa diaplikasikan nanti di tempat tugasnya Bapak. Semoga berhasil dan Pak Ikram. Terima kasih. Ya, Baik, siap, Ibu, ini kayaknya waktu sudah mulai mepet nih, sudah mau habis jam 11. Kurang lebih 5 menit nih. Ya. Apakah masih bisa satu lagi pertanyaan dari Pak Maden Teliong? Mungkin ada yang baik. Baik, ini Ya, untuk boleh, pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Ya, siap. Ya, baik. Baik, Pak Maden, silakan Pak, kami persilakan. Oke, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Jadi kalau saya simak asik juga materinya hari ini. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Yang jadi pertanyaan saya yang pertama, Pak. Jadi barangkali di antara peserta yang ada, peserta BIMTEK, ini sudah memiliki hampir semua akun belajar. Karena kita di sekolah sampai saat ini belum mendapatkan akun belajar. Jadi mohon petunjuk kepada teman-teman semua peserta BIMTEK atau narasumber yang ada, bagaimana kita untuk mendapatkan akun belajar, karena kita terkendala jaringan khususnya di Banggai Kepulauan, Kecamatan Tutikum Selatan. Kita tidak bisa mengikuti apa yang menjadi materi kita hari ini, biasa karena kita terkendala jaringan. Ya, barangkali itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Maden yang sudah menanyakan. Silakan Ibu. Ya, baik. Sebelumnya saya mau tanya, Pak Maden tinggal di mana lokasi nih? Lokasinya di mana, Pak? Di kabupaten apa, Pak? Kabupaten Banggai Kepulauan, Ibu. Kecamatan Selatan. Ya, Bangkep. Bangkep, Bu. Ya, Bangkep. Jauh sekali ya. Ya, jadi kalau menurut data dari Revo Google itu secara keseluruhan seluruh Indonesia itu sudah masuk semua data akun belajar ID di operator masing-masing di sekolah. Nah, mungkin yang perlu saya tanyakan pertama adalah apakah di sekolah Bapak di sana operatornya masih aktif, Pak? Operator? Ada Ibu. Saya operator, Ibu. Oh, Bapak operator, ya. Nah, di operator itu, Pak, nanti Bapak masuk ke halaman PD Data, Pak. Ya, halaman PD Data. Ya. Iya. Atau lebih tepatnya mungkin Bapak ketik saja di Google, Pak, aktivasi akun belajar ID. Nanti akan diarahkan di sana caranya operator untuk mengunduh. Ya. Ya, Bapak ketik saja Pak ya, aktivasi akun belajar ID. Nah, iya. Banyak nanti di sana Pak, Bapak akan diarahkan untuk masuk ke link PD Data, kemudian nanti ada unduh data akun siswa, unduh data PTK, kemudian ada juga unduh kepala sekolah. Nah, kepala sekolah dan operator itu bergabung. Kemudian tata usaha mungkin tersendiri atau bergabung ya, kurang tahu, yang jelas tersendiri tuh. Yang ada 4 kayaknya, 4 kategori ya, data akun siswa, data PTK, data kepala sekolah, dan operator atau tata usaha mungkin ya. Nah, nanti masing-masing Bapak diunduh Pak datanya. Nah, setelah terunduh, nanti dia akan dalam bentuk CSV. Jadi akan muncul semua data siswa. Ya, siswa tentunya di sini yang kelas 5 dan 6. Ada tulisannya, Pak, nama siswa, akunnya semua lengkap, kelasnya 5 atau 6. Nah, secara lengkap itu ya. Nah, nanti setelah diunduh, boleh dikonvert ke dalam Excel. Jadi unduh atau convert CSV to Excel. Nah, nanti dia dalam bentuk Excel, kemudian boleh kolomnya mungkin agak diperbesar supaya kelihatan jelas masing-masing nama, akun, semua data-datanya itu kelihatan sampai pada passwordnya. Jadi passwordnya itu kalau akun, cirinya Pak, akun semua guru itu ada tulisan @guru.sd.belajar.id. Passwordnya semuanya dalam bentuk $, kemudian SD gitu.
Kalau Begitu. SMP, SMA, SM gitu ya. Nah, itu nanti Pak diunduh. Jadi setelah itu baru diaktifkan masing-masing ke guru, ke siswa. Nah, sampai saat ini Pak Maden belum melakukan itu ya, Pak? Iya, belum sama sekali, Bu. Oh iya, nanti silakan Pak masuk. Di Nanti akan beberapa diaplikasikan. fintech hari ini berarti saya barangkali yang masih terbaru karena sampai saat ini belum melakukan untuk akun belajar, Bu. Iya, memang terekam dari data itu di Sulawesi Tengah masih banyak, Pak, khususnya yang kabupaten yang belum sama sekali mengaktifkan. Karena di situ terlihat pengguna akun apakah sudah dimanfaatkan atau belum pernah sama sekali dibuka, itu kelihatan. Nah, jadi nanti Bapak operator sebagai admin yang mereset akun semua guru dan siswa. Tetapi kalau Bapak misalnya sibuk, operatornya sibuk, banyak pekerjaan, silakan ke tata usaha. Tata usaha juga selaku admin bisa mereset password, kepala sekolah juga bisa. Jadi kalau tata usaha masih bisa lakukan, kalau memang tidak ada semuanya baru kepala sekolah. Ya, seperti itu. Jadi adminnya ada 3, Pak ya. Adminnya operator, kepala sekolah, dan tata usaha. Nah, itu yang bisa mereset akun guru dan siswa. Kadang biasa guru baru diaktifkan, besoknya sudah lupa. Nah, itu harus direset. Dan yang berhak mereset itu hanyalah operator, kepala sekolah, dan tata usaha yang akunnya di belakangnya domainnya adalah @adminbelajar.id. Ya, seperti itu, Pak ya. Nah, terima kasih penjelasannya, Ibu. Ya, silakan Pak Maden diunduh ya. Mungkin Ya. di Google aktivasi akun belajar ID, nanti diarahkan penjelasannya, kemudian lakukan sesuai petunjuknya. Seperti itu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Oh, Pak Moderator sepertinya terkunci ya. Sorry Bu, sorry. Lupa dengan mood. Baik, ya kayaknya sangat menginspirasi nih kayaknya nih dari pemaparan materinya dari Ibu Fatma pada hari ini. Dan tentunya sayang nih, sangat disayangkan nih Bapak Ibu, tentunya kegiatan ini sangat menarik sih sebenarnya. Sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Karena menunjukkan pukul sudah 11.00. Jadi sebelum ini Ibu Fatma, sebelum kami tutup untuk kegiatan sesi yang pertama, ini kan seharusnya kan jadwalnya nanti kan jam 11 lewat itu lanjut nih. Nah, apakah kita butuh istirahat dulu? Ini kira-kira sampai jam berapa ya kemarin? Jam 12 atau jam setengah? Ya, sampai jam 12, Pak. Cuma kita istirahat dulu 5 menit, baru kita lanjut materi. Baik, baik Ibu, baik. Terima kasih atas informasinya. Ya. Dan baik Bapak Ibu sekalian, sayangnya nih kita sudah dibatasi oleh waktu, sekarang sudah tepat pukul 11. Sebelum saya akhiri, terlebih dahulu izinkan saya menyimpulkan dari apa yang sudah kita sama-sama lihat tadi. Baik, mengenai tentang jaringan yang masalah dari setiap tempatnya masing-masing, itu menjadi sebuah kendala. Akan tetapi, dengan pandemi COVID-19 ini seakan-akan mengubah banyak hal dalam sekejap. Nah, pandemi ini biasanya dapat merusak kegiatan tatanan masyarakat yang sudah ada dan bahkan semua itu dipaksa untuk beradaptasi dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi pastinya. Termasuk sekolah secara instansi, baik penyelenggara maupun sebagainya. Ini tujuannya kita dalam pembelajaran belajar ID ini gunanya untuk meningkatkan kompetensi profesional guru dalam menghadapi COVID-19 ini, khususnya di Sulawesi Tengah. Dan semoga dengan apa yang kita dapatkan dan kita peroleh dari narasumber yang kece tadi, yang hebat, dan bahkan yang tidak diragukan lagi kemampuannya, dan bahkan potensinya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, Ibu Fatma Srianti, semoga bermanfaat. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti kita akan sambung kembali di sesi yang kedua pada pukul 11 lewat 5 menit. Gitu ya Bu ya? Ya, siap. Baik. Terima kasih. Jam 10 Pak, jam 10 Pak. Oh maaf jam 10. 10 lewat 5. Baik. Ya, jam 10 lewat 5 menit. Baik.
Pak Surahmin sudah jadi co-host. Ya, halo. Oh iya, iya Pak. Ya, terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu, waktu 5 menit sudah sampai sini dan ini Bu waktunya kita masuk kembali untuk materi yang kedua, yaitu tentang pemanfaatan art and culture. Ya, apakah sudah siap pematerinya? Kayaknya nih Ibu Fatma lagi nih yang menjadi narasumber nih. Iya Pak, hari ini Bu Fatma sampai jam 12, Iya. besok Iya, Bu. Pak Hamzah. Pak Hamzah, betul sekali. Iya. Ya, betul. Ya, narasumber yang kedua dengan orang yang sama nih, narasumber yang sama, yaitu Ibu Fatma Saryati. Apakah Ibu Fatma Saryati mendengar suaranya saya? Oh. Halo, Ibu Fatma. Siapa kasih Pepa ya? Apa orang kasih? Dia mau. Ya, halo Pak Surahmin. Ya, halo. Ibu Fatma. Oke, baik. Ya, sudah siap nih Bu ya untuk materi yang kedua Bu ya? Sudah.
Belum. Ya, materinya apalagi nih, pemanfaatan Bu, materi hari ini untuk yang kedua, pertemuan kedua yaitu pemanfaatan art dan kultur. Oh iya. Iya. Ya, jadi oke Bu, kita mulai saja ya Bu ya. Baik. Oke, baik Bapak peserta akun belajar ID, mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari pemateri kita ini yang mungkin tidak asing lagi bagi kita dengan kemampuannya dan potensi yang dimiliki oleh Ibu Fatma Sarianti, yang dimana ini narasumber yang sangat kece nih, dan banyak mungkin fansnya nih kali ini ya Bu ya. Dengan fans, kayaknya banyak sekali fansnya nih kayaknya di luar maupun di luar kabupaten dan bahkan di seperti itu. Nah, baik, untuk mengingat waktu yang sudah sangat mendesak dan bahkan kita lanjutkan saja pemaparan dan penjelasan dari Ibu narasumber yaitu Ibu Fatma Sarianti tentang pemanfaatan art dan kultur. Seperti apakah kira-kira Bu pemanfaatan art dan kultur itu menurut Ibu? Baik Ibu, kami waktu dan tempat saya silahkan. Ini Bu, ya, silakan. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih semangat semua ya Bapak Ibu peserta. Insya Allah kita masih tetap semangat ya. Ya, jadi setelah kita tadi mengeksplor ya pemanfaatan dari Google Earth. Nah, tiba waktunya kita saat ini untuk pemanfaatan art and culture. Nah, sedikit saya jelaskan sebelum saya share screen bahwa art and culture ini bukan pemanfaatan itu, tetapi mungkin belum sempurna ya. Jadi untuk pemanfaatan art and culture di sini kita masih menggunakan gmail.com. Kenapa? Karena dengan akun belajar ID masih terkunci. Kemarin saya sudah coba, mungkin ada perbaikan, masih ada pembenahan, penyempurnaan sehingga belum dilepaskan. Jadi masih kita menggunakan gmail.com. Nah, ketika saya mencoba dengan gmail.com itu bisa. Nah, jadi untuk pemanfaatan ini, art kultur adalah pemanfaatan untuk bagian Bapak Ibu guru yang mengajar nanti misalkan sejarah. Nah, atau kalau untuk guru SD kan IPS ya. Nah, bisa juga. Jadi sifatnya perbedaan antara Google Earth dan Art El Kultur. Kalau Earth adalah menjelajah ke seluruh dunia ya, ke jalan-jalan, kita bisa jalan-jalan. Nah, kalau art and kultur ini lebih diarahkan ke arah museum. Nah, museum-museum atau tempat-tempat bersejarah. Nah, itu ya. Jadi dibedakan antara earth dan art and kultur. Kalau earth itu adalah penjelajahan sampai ke kota-kotanya, sampai ke jalan-jalannya. Nah, tetapi kalau art and kultur di sini adalah lebih kepada tempat-tempat bersejarah. Nah, seperti itu. Baik, sama-sama kita akan coba lihat. Saya share screen dulu. Ya, ini. Nah, akun belajar.id ini kita harus alihkan dulu ke email.com ya. Ya, saya gunakan dulu. Halo Bapak Ibu peserta, mungkin mohon bisa di-mute-kan semuanya dulu mikrofonnya. Ya, supaya tidak mengganggu. Baik, terima kasih. Lupa passwordnya. Ya, kayaknya terlalu banyak paspor Bu ya. Terlalu banyak email. Iya, ntar dulu ya saya ambil pengingat dulu. Ini juga menjadi kendala kita nih biasanya karena faktor umur juga nih kayaknya nih. Sama dengan saya nih kayaknya.
Oke, saya ganti lagi ya. Jaringan ya, muter-muter terus nih. Ya masih loading dulu ya, mungkin karena faktor juga jaringan, mungkin yang kayak besar supaya penggunanya nih. Ya. Ya, di sini kita akan ketikkan ya di Google Art and Culture. Ibu Fatma? Ya. Belum terlihat, Bu. Mungkin masih berwarna whiteboard. Masih polos nih, Bu. Ya. Oke, saya coba dulu ya. Ya, coba ulang kembali. Ya. Oke. Ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi ini adalah pemanfaatan Google Earth ya. Google Earth-nya ini harus kita ketikkan di Google. Jadi diketik saja Google Art and Culture. Kita menggunakan akun gmail.com. Nah, di sini. Jadi ini tampilan Google Earth, Google Art ya, Art and Culture. Kalau tadi Earth ya. Nah, ini Art and Culture. Jadi kultur-kultur budaya-budaya maksudnya ya, tempat-tempat bersejarah. Nah, nanti di sini cara pemanfaatannya, kalau ada seperti ini misalkan ya, yang tidak ada street view, yang gambar orang atau jelajah, berarti itu hanya bisa dilihat. Tapi kalau misalkan ada, berarti kita bisa masuk ke dalam. Nah, ini contoh misalkan ya, kita bukanya dari sini. Nah, seperti ini. Kalau yang ini mungkin kan tidak ada street view-nya, jadi hanya dilihat. Nah, yang ini ya. Nah, kita lihat. Jadi ini hampir sama, jadi harus secara online juga. Nah, pemanfaatannya seperti ini. Yang ada menjelajah, nah ini mungkin hanya bisa dilihat, dia hanya bisa digeser. Nah, ini Center Park. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal, nah yang ini pemanfaatannya hampir sama ya. Kalau ada diarahkan anak panah, ini kita klik. Kemudian diklik lagi ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, yang ada anak panah ini, yang bergerak ini berarti kita bisa menjelajah. Seperti ini kita ikuti. Nah, kita ke bawah. Nah, kita akan diarahkan masuk. Nah, seperti ini. Jadi untuk penjelajahannya seperti itu. Kalau untuk di art ini kita bisa mengenali
tempat-tempat sejarah atau monumen museum-museum. Nah, nanti kita cari tampilannya di sini pencariannya. Jelajahi. Nah, ini ada jelajahi. Nah, ketika kita akan menjelajah, yang dipilih adalah museum. Kita cari yang museumnya. Menjelajah berdasarkan waktu, koleksi. Nah, ini sorotan. Nah, yang ini. Lihat semua, kita klik. Nah, seperti ini ada museum ya. Jadi kita cari yang bisa dijelajah itu adalah museumnya. Contoh kalau di sini Museum of Natural History. Contoh ya, kita buka salah satunya. Nah, nanti kalau ada penjelajahannya berarti itu kita bisa buka. Nah, kalau tidak berarti hanya bisa kita lihat saja. Nah, untuk diketahui. Nah, seperti ini. Jadi ini mengarah ke sejarah sebenarnya, lebih kepada sejarah untuk mereka bisa siswa-siswi itu diminta masuk ke dalam salah satu museum, kemudian menyebutkan apa saja yang ada di dalam, kemudian keterangan-keterangannya itu ada di dalam museum, itu kita cari. Bentar ya, saya arahkan dulu ke museumnya. Koleksi tema eksperimen seniman media gerak seni. Nah, di sini tampilan-tampilannya bukan hanya untuk menjelajah ya. Di sini bisa untuk misalkan kita mau eksperimen, kemudian seniman, ini artinya mungkin menggambar ya, kemudian gerakan seni. Nah, ini medianya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu lakukan explore di sini ya untuk membuka semuanya. Yang intinya di sini adalah penjelajahan untuk kita masuk ke dalam museum. Nah, museumnya ini yang kita mau cari dulu. Nah, yang ini seperti ini ya. Jadi ada gambar street view penjelajahan. Nah, ini kita klik. Nah, jadi ini yang bisa diarahkan untuk siswa bisa memanfaatkan supaya mereka misalkan mau masuk ke dalam tempat-tempat bersejarah. Nah, seperti ini masuk ke dalam. Nah, ini mungkin hanya diarahkan hanya di luarnya saja. Nah, ini mungkin sudah nanti akan sampai ke dalam ya, jadi akan diarahkan dengan sendirinya masuk ke dalam. Nah, ini mungkin kita sudah di dalam ini. Ya, yang tadinya di luar ya. Oh, ini di luar. Masih di luar ini. Nah, jadi ini cara untuk melakukan prakteknya adalah kita harus membuka dulu museumnya yang akan kita minta untuk anak-anak melakukan pencarian apa yang ada di dalam museum. Nah, di sini saya belum menemukan museumnya, ini masih contoh ya, kalau misalkan yang lain kita cari. Bentar ya, saya kembalikan lagi outnya. Nah, temukan tempat ini. Kembali ke jelajah. Nasional Meksiko. Nah, ini misalkan kita bawa anak-anak ke Museum Meksiko. Nah, ini ada tanda gambar orang di bulatan ini adalah namanya kita bisa menjelajah. Jadi kita klik. Nah, nanti kita diarahkan ke dalam. Nah, mungkin nanti anak-anak bisa melihat-lihat sekitar isi dari museum yang ada di Meksiko ini.
Nah, seperti ini apa saja, biasanya ada penjelasan-penjelasan, itulah yang diminta anak-anak untuk menuliskan. Nah, ini apa saja yang kalian bisa temukan di dalam museum ini. Nah, nanti anak-anak bisa menuliskan, biasanya kita padukan atau kita kolaborasikan dengan Google Slide atau Google Doc. Nah, jadi nanti di sini anak-anak bisa menulis secara bersama-sama setelah membuka dan menjelajah ke tempat museum yang kita minta. Jadi istilahnya ini pembelajaran sangat membantu di masa pandemi karena kita kan tidak boleh keluar ya, tidak bisa mendatangi museum-museum. Nah, itu tentunya di sini kita tinggal arahkan saja, nanti misalnya Candi Borobudur, kita ketikkan, kemudian nanti mereka diminta melihat isi di dalamnya. Nah, caranya mereka sendiri yang akan melihat, kemudian kita siapkan lembar kerjanya di Google Doc, nanti atau di Google Slide juga bisa, mereka bekerja bersama-sama, kemudian apa saja mereka temukan di dalam museum ini. Nah, biasanya ada penjelasan, ada juga museum yang seperti ini, hanya keramik-keramik, nah ini tempatnya isinya apa. Jadi mungkin nanti dari para guru SD di sini bisa mengajak siswanya yang jaringannya stabil ya, mengajak masuk ke dalam museum, Bapak Ibu pilihkan museumnya. Ini saya pilihkan di Meksiko. Nah, museum yang di Meksiko, isi di dalamnya ternyata seperti ini. Nah, ini bisa diberikan, anak-anak bisa menceritakan apa saja yang mereka temukan di dalam museum ini. Nah, seperti jadi mereka berkeliling-keliling, nah dikelilingi semua ini. Nah, setelah itu mereka bisa menyimpulkan, oh ternyata museum ini isinya benda-benda, misalkan apa ya, jenis-jenis binatang, kemudian nah ini jenis-jenis apa, nah itu bisa mereka ceritakan sendiri. Nah, ini sangat membantu anak-anak untuk bisa artinya semacam untuk mengemukakan apa saja gambar-gambar yang bisa dilihat atau di dalam museum ini yang mereka temukan. Nah, ini ya perbedaannya dengan Earth. Kalau Earth itu hanya bisa masuk ke jalan-jalannya untuk menyusuri, untuk berjalan-jalan, tapi kalau di Art and Culture ini lebih ke dalam isi benda-benda sejarah. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi tinggal diikuti anak panahnya, dia akan masuk ke dalam terus. Nah, kalau ke sini, oh ternyata di bagian ini semuanya adalah keramik-keramik semua ini. Nah, yang di bagian dalam ini. Nah, terus kalau kita naik tangga, nah nanti ada juga yang arahnya bisa naik tangga, ada yang tidak. Nah, ini kayaknya kita ke sini. Nah, jadi ada anak panahnya inilah yang diikuti, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang maju, ada yang ke belakang gitu ya. Nah, tinggal anak-anak nanti yang mengklik sendiri arahnya mau kemana. Nah, seperti itu. Jadi kita ikuti saja ini, misalnya arahnya ke sini, terus, nah ini akan dibawa ke tempat yang lebih jauh lagi yang di dalam-dalamnya. Nah, ini kita akan diarahkan lagi. Nah, kemudian ke sini lagi. Oh, ternyata masih banyak ya. Nah, benda-benda bersejarah. Nah, ini kita dibawa ke bagian ruangan lain lagi. Nah, tinggal kita klik saja ini. Nah, kita akan diarahkan kemana sesuai dengan anak panahnya yang menyusuri dalam museum ini. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kalau tidak ada jalan itu kita disuruh mundur, disuruh ke belakang lagi. Nah, kembali. Nah, kalau ada segi 4 ada ini, nah berarti kita boleh ke sini. Nah, ini ke sana. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ini prakteknya kalau untuk kita menyelusuri atau menemukan tempat-tempat bersejarah. Iya, seperti itu. Mungkin kalau untuk menjelajah, di sini juga bisa kita cari untuk yang lainnya, kita pilihkan misalkan di sekitar. Nah, kunjungi di sekitar. Jadi menu-menunya ini silakan Bapak Ibu klik semua ya, supaya kita bisa mengetahui, karena kalau mau kita peragakan semua ini memakan waktu lama. Jadi mungkin dari Bapak Ibu sendiri bisa mencoba membuka semua ini, jangan khawatir semuanya serba otomatis ya. Jadi kalau misalkan
hilang atau lari kemana, kembali saja ke beranda atau di anak panah ini saja dikembalikan. Nah, seperti itu ya. Jadi caranya, nah di sini diminta untuk Bapak Ibu guru, karena di sini sangat banyak ya tampilannya yang bisa kita gunakan. Ini semua yang bisa kita manfaatkan. Tokoh sejarah ada, peristiwa sejarah, ini bisa semua diklik. Nah ini peristiwa sejarah. Jadi kalau misalnya Perang Dunia I, kita buka. Nah, Perang Dunia I ini bagaimana gambarannya? Ini kita lihat. Nah, ini kita bisa lihat secara keseluruhan. Cukup dijelaskan. Kalau untuk Perang Dunia I seperti ini gambarannya. Nah, jadi hanya bentuk gambar-gambar. Tapi ada juga yang memang khusus untuk bisa dimasuki atau kita bisa masuk ke dalam. Contohnya adalah museum-museum. Nah, mungkin seperti itu. Nah, jadi sangat singkat sih untuk art and culture. Jadi ini pemanfaatannya hampir sama dengan earth, hanya bedanya di art and culture lebih diarahkan kepada tempat-tempat bersejarah. Nah, sedangkan kalau earth seluruh dunia. Nah, ini ya. Jadi ada tokoh sejarah, peristiwa sejarah, tempat. Nah, itu semua lihat aktivitas. Lihat aktivitas ini maksudnya adalah sampai di mana penjelajahan kita. Nah, ini aktivitasnya. Jadi akan ada ini ya, mengunjungi apa. Jadi ada rekamannya di sini. Kita bisa buka ya. Misalnya hari ini kita akan melakukan kunjungan di mana. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menuliskan. Sama dengan Google Earth tadi ya, kita bisa membuat proyeknya. Kalau di sini kita bisa melakukan penjelajahannya. Ya, seperti itu. Nah, kita kembali. Nah, mungkin di sini yang bisa saya tampilkan, ini ya. Nanti selebihnya silakan Bapak Ibu. Yang intinya adalah art and culture ini menjelajah ke tempat-tempat bersejarah. Di samping itu juga penjelasan gambar-gambar atau misalkan tempat-tempat bersejarah, peristiwa sejarah, tokoh-tokoh sejarah, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu narasumber Ibu Farmati yang sudah memaparkan materinya tentang art dan kultur. Nah, seperti yang sudah kita dengar sama-sama tadi, bahwasanya saya mengutip antara art dan kultur mengenai tentang dua hal yang berbeda tentunya. Salah satunya art tadi itu seakan-akan dia bisa melihat secara luasnya itu terlihat semuanya, akan tetapi ada kultur yang sangat menarik sekali, yaitu hanya sebagian besar dilihat pada benda-benda yang bersejarah, gitu Bu ya, seperti museum halnya. Baik Bapak Ibu, waktunya sesi yang berikutnya ini adalah kita akan lanjut ke sesi tanya jawab nih. Jadi sebelum ada pertanyaan nih Bu, apakah boleh saya menanyakan sedikit sebelum menunggu partisipan yang mungkin ingin menanyakan nanti, baik di Zoom chat maupun secara online langsung atau secara tatap muka langsung. Boleh Ibu ya? Sambil menunggu. Ya. Kayaknya juga sangat menarik deh. Kebetulan saya juga sebagai guru SD. Ya. Sebagai guru SD Bu. Jadi mungkin waktunya nih kayaknya tepat sekali waktunya untuk menanyakan. Nah, seperti halnya yang saya lihat dan Mbak Ibu sudah jelaskan tadi bahwa tentang art ini dan Google ini seakan-akan ini kayaknya sama seperti kita mengetik pada Google Maps. Itu ya, Google Maps. Jadi kalau misalnya kita mencari alamat mau di mana saja, kita bisa terbantu dengan adanya aplikasi Google Maps tersebut, Ibu. Nah, kira-kira Bu, apa perbedaannya ini atau bahkan mana yang lebih menarik atau yang dilihat dari secara sinkron, manakah yang lebih baik ketika kita nanti akan mengajarkan tentang materi ini kepada siswanya kita khususnya di SD, apakah ini sangat sangat menyenangkan dan bahkan apakah terkesan baik bagi peserta didiknya kita? Iya Bu, terima kasih. Ya, baik.
Jadi kalau untuk itu Pak Surnamin ya, saya rasa ini sangat menarik sekali karena kenapa? Karena sangat membantu anak-anak yang tadinya mungkin biasa Palu. Nah, itu kan kita tidak bisa jalan-jalan atau mungkin kita mau ke Candi Borobudur belum pernah sampai ke sana. Nah, tentunya dengan cukup menggunakan akun Belajar ID ini kita bisa menjelajah ke Candi Borobudur dan tentunya bisa melihat apa isi di dalam Candi Borobudur itu. Nah, seperti itu. Jadi sangat menarik. Ya, seperti itu, Pak. Itu Oh iya, baik. yang saya tangkap. Tentunya sangat menarik ya, Bu ya. Kayaknya hampir sama ya ini Google Maps dengan art-nya ya. Cuman bedanya art dengan kultur itu hanya kultur yang bisa kebanyakan hanya terlihat di akses museum ya. Iya, tentang sama peninggalan memang. prasejarah. Ya, seperti pencarian Google Map, ya betul. Oh Tapi iya, di betul, sini Bu. lebih diarahkan, lebih Spesifik spesifik ya. lagi. Oh iya, spesifik. Untuk tempat-tempat bersejarah, mungkin sejarah seperti baik. Barcelona, Granada, ini Madrid. Nah, semua itu adalah tempat-tempat bersejarah mungkin yang belum pernah kita tahu. Nah, boleh kita klik ini jelajah sambil kita menjelajah. Itu Candi Borobudur juga bisa, tinggal kita cari di pencarian saja. Ketik Candi Borobudur, nanti kita akan masuk. Kalau diarahkan ada jelajah, berarti kita bisa menjelajah. Baik, ya terima kasih Bu atas jawabannya dan tanggapannya. Ya, nih sambil menunggu lagi nih untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya nih dari peserta. Halo, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Silahkan raise hand pada kolom chat, pada reaction di situ. Kalau seandainya tidak bisa dan susah untuk masuk, silakan tinggalkan jawab. Halo, Bapak Ibu. Ya, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Kalau misalnya ada pertanyaan. Oke nih, kalau seandainya belum ada nih, ini ada lagi nih Bu Fatma. Pak Surnamin. Oh ada, Pak Ikram. Kayaknya Pak Ikram tadi raise hand ini Bu. Mungkin di luar layar hand kayaknya. Pak Ikram dari tadi angkat tangan terus. Iya, kayaknya angkat tangan terus dia nggak capek-capek. Iya. Halo Pak Ikram. Pak Surnamin. Iya Bu. Pak Surnamin, ini ada Ibu siapa ya? Ibu Niluh ya? Berarti. Oh, saya nggak lihat semuanya. Oke, baik. Oh iya. Ibu Niluh ya? Yang mana tadi ada ya? Ini ya Ibu Niluh, boleh pakai lihat Candi Borobudur, sekalian bisa jadi pertanyaan di Zoom. Yang belum pernah ke sana jadi tahu. Nah ini Bu, saya sudah bukakan Candi Borobudur. Nah nanti Ibu ketik di pencarian ya. Jadi ketik pencariannya ada kaca pembesar, itu diklik, kemudian ketikkan Candi Borobudur. Nah nanti di sini kelihatan, ketika diklik Candi Borobudur ada 12 tampilan museum. Nah, kita mulai yang pertama di sini jelajah. Ya. Nah, kita jelajah. Nah, ini Bu Candi Borobudur. Saya juga belum pernah ke sana ini. Ya, jadi cukup dengan akun Belajar ID kita bisa melihat Candi Borobudur sampai ke dalam. Nah, ini. Jadi mungkin di sini kita masuk terus, apa bisa masuk mungkin di sebelahnya kali ya. Ada yang tadi mungkin sebelahnya. Nah ini kita ke sana atau kemana ini diarah? Oh ke sini mungkin. Diarahkan ke sini kita. Nah. Saya klik mungkin Bu Fatma, Candi Prambanan ini kayaknya. Oh iya, Candi Prambanan ini kayaknya Bu. Salah klik tadi. Oh Candi Prambanan. Iya. Nah, kebetulan saya pernah ke sana juga ini. Oh iya. Pengalamannya sudah banyak ya Bu. Sudah pergi. Oh iya, ini jelajah rupanya. Borobudur ini ya. Borobudur. Ini ada Borobudur, ada menjelajah enggak nih? Ya, soalnya tadi diketik Candi Borobudur yang diarahkan ke Prambanan. Nah, ini ada ya. Ya, yang ini mungkin ya, Ibu Sukma sudah pernah ke sana ya? Iya Bu, itu Borobudur itu. Nah, ini ya. Sudah bolak-balik dia Bu. Nah, ini ya. Nah, ini diarahkan. Jadi ada pilihannya, ini untuk yang di bagian luar, kita menjelajahnya ke sini.
sesuai anak panah ya. Kalau kita diarahkan ke atas, ke atas. Nah ini kita diarahkan mau ke, ada 4 arah titiknya, ada 1, 2, 3, 4, kita pilih yang mana. Mengarah ke sini, kita akan diarahkan. Nah ini, setelah itu kita pilih lagi mau arah kemana, misalnya ke ini, yang titik ini kita ambil. Nah kemudian diarahkan lagi. Nah kemudian masuk sini. Nah, ini sudah di dalam ini. Ya, jadi kita sudah bisa lihat secara langsung ya, Bapak Ibu, Candi Borobudur. Walaupun kita belum pernah ke sana seperti Bu Sukma ya. Sudah melihat, kita hanya lewat maya ini. Ya, seperti ini. Jadi diikuti anak panahnya, Bapak Ibu mau keliling-keliling. Ya, ini diikuti terus. Mau ke sini misalkan. Nah, ini mau ke sini lagi. Nah, ke arah lain. Nah, ke arah lain lagi. Nah, seperti ini. Iya, sangat menarik sekali Pak Suramin ya. Jadi anak-anak bisa kita bawa jalan-jalan Iya, ke Bu, sangat tempat-tempat. sekali. Iya. Nah, Ya, bisa senang ya, Nah. Iya. Nah, ini Borobudur. Jadi semuanya ada. Ya, sangat menarik sekali kayaknya. Kalau misalnya anak-anak itu dikasih, baik. Ya Bu ya, misalnya anak-anak ini kalau misalnya diperlihatkan sebuah visual ya, sebuah visual atau gambar mungkin sangat menyenangkan. Meskipun belajarnya berjam-jam ini mungkin kayaknya betah ya. Iya, betul. Sedangkan gambar mereka senang, apalagi ini bisa langsung kita ke dalam. Iya, bisa jalan-jalan langsung ya meskipun. Ya, betul. Baik. Ya, yang penting. Baik Ibu. Ya. Ya Ibu, ini kayaknya ada lagi satu pertanyaan nih. Ada satu pertanyaan yang baru dan mungkin sangat terinspirasi dengan pertanyaannya dari Ibu Haniati SPD dari SDN Laantula Jaya. Ya. Pertanyaannya, apakah Google Arts dan Kultur ini harus dibuka melalui akun belajar ID atau Gmail? Ya, baik. Jadi ini yang seperti saya jelaskan tadi di awal bahwa ya, Art and Kultur ini belum bisa dieksplor melalui belajar ID. Mungkin masih ada ketambahan yang terbaru. Kita menunggu saja. Yang jelas ini kita masih diperbolehkan mengeksplor atau memanfaatkan dan mempraktekannya menggunakan gmail.com. Nah, seperti itu ya, Ibu Anianti ya. Jadi ini menggunakan gmail.com. Saya mengalihkan dari belajar ID ke gmail.com sehingga saya bisa memanfaatkan. Nah, kenapa? Karena ketika saya buka Art and Culture di belajar ID itu harus menghubungi administratornya terlebih dahulu, berarti masih terkunci. Nah, terkunci kemungkinan karena masih ada pembaruan yang terbaru, mungkin ada yang akan kita dibawa ke tempat-tempat yang terbaru juga di seluruh dunia. Nah, itu mungkin masih ada penyempurnaan. Ya, seperti itu. Jadi untuk sementara kita masih bisa memanfaatkan di gmail.com karena Google Art and Culture ini kalau seandainya sudah bisa, tentu dia akan masuk ke dalam akun belajar ID yang ada di kotak ajaib ini ya. Nah, ini yang ini pasti nanti dia akan secara otomatis masuk dalam daftar ini. Seperti Earth dulu waktu kami di level 1 belum ada, setelah level 2 muncul Earth-nya. Nah, kemungkinan mudah-mudahan nanti level 3 kita bisa masukkan seni budaya. Jadi untuk yang di akun belajar ID ini belum nampak. Jadi masih pakai gmail.com. Ya, seperti itu penjelasannya Pak Suramin ya untuk Ibu Haniati. Iya, terima kasih Bu. Berarti ini secara kesimpulan bahwa kita harus menggunakan akun belajar ID untuk melihat pada art ini ya, ini ya Bu ya. Pakai Gmail, jadi untuk Gmail kayaknya Gmail. Ya, Gmail. Pakai Gmail juga boleh ya. Bisa pakai ya. Gmail dulu, baik, belajar berarti... ID belum bisa. Oh, begitu, baik. Ya. Pakai Gmail dulu. Baik, ya, terima kasih. Oh, baik, iya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban dan tanggapannya dan sangat menarik sekali. Nah, ini ada, halo? Ada peserta lagi yang menanyakan. Pak Ardianto pakai akun belajar ID sekarang saya gunakan. Oh ya, berarti sudah Pak, karena kemarin waktu saya buka harus menghubungi administratornya terlebih dahulu. Nah, kalau bisa, karena memang waktu kami praktek itu bisa Pak menggunakan akun belajar ID. Ya, mungkin ada maintenance barangkali ya pada saat saya buka.
Nah, kalau sekarang sudah bisa, sebaiknya menggunakan akun Belajar ID karena perbedaannya mungkin dari explore-nya lebih banyak kalau menggunakan akun Belajar ID. Ya, seperti itu Pak Hadianto, terima kasih informasinya. Ya, jadi Pak Suramin sudah bisa menggunakan akun Belajar ID karena saya gunakan akun Belajar ID kemarin masih harus menghubungi administratornya. Oh, baik Ibu. Iya, terima kasih Bu ya. Ini Bu, sambil menunggu nih kayaknya nih belum ada pertanyaan dari peserta nih kayaknya. Nah, kira-kira nih Bu, pastinya kita sebagai pendidik itu kan seakan-akan ingin bereksperimen. Misalnya, bereksperimen tentang Google Art dan kultur ini khususnya. Apalagi tenaga pendidik di sekolah dasar, tentunya ada keterbatasan fasilitas. Misalnya, keterbatasan fasilitas misalkan HP. Ya, minimal HP aja, minimal HP. Nah, dan maksimal mungkin laptop. Nah, tetapi pada kalanya kalau kita misalnya sudah mengajarkan tentang Google Art dan kultur ini, seakan-akan kan apakah kita bisa aplikasikan ke HP ke setiap peserta didiknya kita. Apakah bisa kemudian kita klikkan dengan arah anak panahnya ketika kita mau ke sungai nama daerah tersebut, apakah boleh? Kemudian kita mau tempat wisata di negara-negara tersebut, apakah bisa atau sebagainya? Apakah seperti itu, Bu? Bisa atau ya, baik. Dengan menggunakan HP? Ya, terima kasih Pak Suramin. Jadi saya sudah mencoba juga sebelumnya, sebelum saya mempraktekkan ke Bapak Ibu Guru, saya coba dulu ke HP saya sendiri, dan itu caranya simple, tinggal download saja atau unduh di Play Store, ketik saja Art and Culture di Play Store. Nah, seperti tadi ya caranya, kalau memang full memorinya dikorbankan dulu, yang lain dihapus demi untuk wawasan ilmu ini ya. Jadi kita download, kita unduh di Play Store. Nah, kemudian nanti ketika sudah terunduh, terinstall di HP kita, nah itu lebih enak kita menggunakan HP karena saya sering mencoba ya, lebih cepat Pak kalau di HP. Ya, karena dia mengarahkannya langsung ke satu tempat. Beda kalau di laptop. Di laptop ini luas, Pak. Jadi seperti tadi saya ketik Candi Borobudur, itu banyak pilihan. Nah, tapi kalau di HP, kalau kita ketik Candi Borobudur, yang diarahkan ya hanya candinya aja langsung masuk ke dalam. Jadi tidak ada lagi tampilan lain. Nah, seperti itu. Jadi kalau di HP mungkin anak-anak lebih paham. Ternyata kalau kita ketik candi langsung diarahkan di pintu candi itu tinggal kita masuk. Nah, seperti itu. Tapi kalau pakai HP lebih luas lagi. Kita bisa langsung pilih tempat yang mana, yang titik yang mau ditemui di situ. Nah, seperti itu bedanya, Pak ya. Jadi lebih cepat kalau di HP. Ya, jadi jangkauannya lebih cepat ya. Iya, Bu. Iya. Ya, ini Bu, ini kayaknya ada di luar konteks nih, kayaknya ada penyampaian informasi dari panitia untuk peserta. Untuk peserta, nanti itu ada link penilaian narasumber. Ya. Bapak Ibu peserta, nanti ini ada kuesioner penilaian narasumber, yaitu nanti pengisiannya dari hari pertama sampai hari ketiga. Nanti di situ ada dikirimkan oleh salah satu panitia mengenai tentang penilaian narasumber. Seperti itu. Jadi ini informasi yang kami peroleh dari panitia. Kiranya nanti Bapak Ibu peserta akun Belajar ID kiranya dapat klik penilaian narasumber tersebut untuk penilaian narasumber yang sudah kiranya sudah tampil dari hari pertama sampai hari ketiga. Ya. Baik, itu hanya penyampaiannya saya hari ini. Oh ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang lain. Kayaknya Pak Ikram tadi sudah lower hand ya. Apakah sudah menurunkan tangannya Pak Ikram? Kayaknya tadi ini Pak Ikram masih angkat tangan terus deh tadi. Ya, halo Bapak Ibu. Apakah ada ingin bertanya? Ya, silakan sambil saya buka-buka juga ini ya fitur-fiturnya di dalam Art and Culture. Ini sangat banyak ini ya.
Jadi kalau saya kemarin masih sebatas memperkenalkan kepada Bapak Ibu guru bagaimana menjelajah ke tempat-tempat bersejarah, museum-museum. Nah, kalau di, iya. di tempat lainnya. Halo Ibu Fatma. Ya. Ibu Fatma nih kayaknya betul nih. Perkiraan saya nih kayaknya angkat tangannya lagi nih Pak Ikram nih. Ya, silakan Pak Ikram. Baik Pak Ikram. Ya, kayaknya raisahan lagi nih Pak Ikram ya. Oke Pak Ikram, silakan Pak Ikram, waktu dan tempat saya silakan. Wow, jangan-jangan nih kendala jaringan lagi nih. Banyak nih kayaknya yang antusias nih dengan model pembelajaran seperti ini nih Bu, kayaknya Bu. Tapi sayangnya di sekolahnya tidak punya akses internet. Baik, ya silakan Pak. Ya, halo, ini ada pertanyaan di chat ini. Ya, sangat bagus nih model pembelajarannya sih, tapi itu katanya ya. Oh, ini Bu, ini pertanyaannya di luar materi nih, apakah boleh Bu? Ya, apa itu? Ini di luar materi nih Bu, Fatma. Oh ya, waktu regi saya menggunakan Gmail Bu. Jadi semua tugas yang diberikan itu masuk di email itu. Bagaimana caranya agar semua tugas itu masuk ke akun belajar saya? Nah, Classroom saya buat di akun belajar. Bagaimana caranya biar semuanya itu dalam satu akun? Jadi ini ceritanya ini kayaknya Gmail nih Bu, kayaknya bukan akun belajar nih kayaknya. Ya, bagaimana solusinya ini Bu kira-kira? Oh iya, kalau di Classroom Pak, memang Bapak maksudnya ini Classroom ya yang harus masuk di akun belajar ya Bu ya? Ya. Tunggu dulu, Classroom-nya yang dimaksudkan. Classroom-nya mungkin Gmail kayaknya. Gmail ya. Oh iya. Ya, mungkin Gmail Bu, karena nggak masuk tugas. Bisa Pak, tinggal siapa yang bertanya ya Ibu ya? Oh iya. Ibu Classroom-nya itu diklik saja, dialihkan. Ibu Haryanti Bu, Ibu Haryanti. Ya. Classroom Ibu bisa dialihkan Bu ke Belajar ID. Ya, karena itu berarti di Classroom-nya itu terdeteksi menggunakan .com kan. Nah, nanti kalau dialihkan menggunakan akun Belajar ID itu bisa secara otomatis. Ya, bisa itu. Tinggal dialihkan saja. Sudah diaktifkan akun Belajar ID-nya. Ibu Haniati ini ya. Iya, baik. Oh iya, berarti bisa dialihkan ke dari Gmail ke akun Belajar ID Bu ya? Ya. Gitu ya? Ya. Oke, baik. Tugasnya, ya, tugasnya itu menggunakan. Iya, tugasnya Bu, benar sekali. Dia membuat. Baik, benar sekali. Nah, ini Bu, nih. Ya, ini ada pertanyaan yang menarik juga nih. Jadi Ibu. Ya, nih Bu, ini ada nih. Tadi nih kayaknya sama ya pertanyaannya tadi. Tidak akadir setelah bisa dibuka Google Art. Ya ini Pak pertanyaan. Halo Pak Suramin. Ya Ibu, ya halo. Ada pertanyaan ini. Pertanyaan dari Ibu Wahida. Ya pertanyaannya Ibu Wahida ya. Bisa menggunakan anak panahnya maksud saya dan penggunaan jalannya warna biru. Oh ya, mungkin bisa mengklik mungkin maksudnya Bu, mungkin Bu. Siapakah? Ya. Tadi kan gitu kan di Google Maps itu kan tadi kan ada warna biru ya waktu kita di Prancis. Oh iya betul. Ya tadi itu Bu. Apakah bisa Bu anak panahnya? Ya menggunakan anak panah jalan yang warna biru. Iya warna biru itu diklik itu kalau untuk jalan-jalan diklik berarti warna mungkin biru. Kemudian di Star View, gambar orang itu di Star View. Seperti itu. Iya.
Nah, ini ada pertanyaannya Pak Maden ya. Apa pembelajaran art and culture bisa digunakan di semua pembelajaran? Ini pembelajarannya diarahkan ke bersejarah, tapi untuk pelajaran geografi juga bisa masuk, Pak. Kategori geografi, sejarah, IPS, nah seni budaya. Nah, ini masuk juga. Tapi lebih diarahkan ke IPS sih kalau untuk anak SD, kalau untuk pelajaran SMP, SMA itu sejarah dan seni budaya. Ya, karena melihat tempat-tempat sejarah. Kemudian ada juga untuk seniman. Nah, ini gerakan seni. Nah, itu berarti masuk bagian seni budaya. Ya, seperti itu Pak Maden. Di kampungmu. Iya, iya kayaknya ini ya Bu ya. Kayaknya sangat menarik nih. Cuman ini Pak Ikram lagi ya. Kayaknya sudah siap kayaknya nih Pak Ikram. Ya, silakan Pak Halo Ikram. Pak Ikram. Halo, Silakan Pak Ikram. Sudah Pak, sudah bagus jaringannya Pak, sudah terkoneksi dengan jaringannya di tempatnya Bapak? Belum Pak, belum. Oh, ini sekarang sudah gimana? Ini suaranya terdengar. Halo, ya, halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak. Maaf ini Pak, bertanya terus ini. Oh, silakan Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, soalnya ini merupakan hal yang baru bagi kami. Iya, iya Pak, betul sekali. Silakan Pak. Dan saya mengikuti materinya sangat menarik. Cuman itulah banyak kendala yang disampaikan oleh teman-teman peserta tadi masalah jaringan. Yang jadi pertanyaannya saya Pak, di penggunaan Google Art dan Kultur ini, saya menyimak tadi menjelajah saja. Ya, menjelajah. Kemudian ketika kita memberikan tugas kepada siswa untuk pelaporan tugasnya itu, apakah sama dengan penggunaan Google Form secara maksudnya dalam jaringan atau secara manual? Ya, bisa Pak. Jadi ini saya langsung jawab saja ya Pak Suramin. Iya, siap Ibu. Silahkan langsung saya tanggapi Bu. Ya, jadi Pak Ikram, jadi ini namanya menggunakan akun Belajar ID, secara otomatis semuanya sudah diinkludkan Pak. Jadi saling keterkaitan semua di dalamnya bisa digunakan. Jadi kalau untuk art and culture ini membantu anak-anak untuk mereka langsung bereksperimen atau penelitian langsung, walaupun dalam maya dengan menggunakan akun Belajar ID ya. Nah, kemudian hasilnya nanti dari penelitiannya anak-anak itu kita gunakan dalam bentuk Google Formulir bisa, Google Slide bisa, Google Dokumen juga bisa. Karena kita kan sudah praktekkan semua ya cara-caranya untuk mereka. Nah, kalau untuk di Google Formulir lebih menarik Pak, karena di sana kita nanti buatkan data, nama, kelas, kemudian penelitiannya apa, di museum mana, kemudian hasilnya apa. Nah, hasil yang mereka kemukakan ini, mereka bisa menceritakan dengan, artinya dengan merekam suara mereka. Nah, dengan sekaligus mempraktekkan penjelajahannya ini. Kemudian mereka masukkan ke dalam Google Formulir dengan cara upload file. Nah, seperti itu. Jadi menarik ya kalau untuk ini di sininya dalam lembar kerjanya itu sudah disiapkan. Jadi lembar-lembar kerja dalam akun Belajar ID itu Pak terdiri dari Google Slide, Google Formulir, Google Doc, Jamboard. Nah, itu juga bisa semua. Itu adalah lembar-lembar kerja yang kita bisa sediakan untuk anak-anak kita. Nah, contoh nih saya SMA, saya lebih ke Jamboard karena Jamboard itu semacam papan otomatis, mereka bisa langsung mengemukakan pendapatnya, menuliskan, kemudian setelah itu masukkan gambar. Nah, mungkin di sana yang tidak ada adalah rekaman. Jadi kalau kita mau pilih yang ada suara anak-anak langsung dalam melakukan penelitian itu lebih cepatnya menggunakan Google Form. Nah, itu sangat menarik Pak, karena mudah ya, Bapak tinggal siapkan nama, kelas itu sudah tinggal otomatis mereka klik-klik, kemudian masukkan hasil penelitiannya. Nah, lebih menarik hasil penelitiannya ini diminta anak-anak untuk memasukkan hasil rekaman
penelitiannya atau penjelajahannya. Nah, kemarin kan sudah saya tampilkan ya, caranya adalah pilih unggah file. Nah, di sana disediakan sampai 1 tera kalau akun belajar ID. Nah, kalau bukan akun belajar ID, kecil Pak, 1 GB saja. Nah, kalau untuk rekam suara dan hasil penelitian penjelajahannya anak-anak, itu menggunakan akun belajar ID di Google Form. Nah, itu saya rasa sangat menarik untuk anak-anak SD ini, Pak. Jadi mereka senang menceritakan sambil apa semua yang mereka lihat. Nah, itu bisa mereka langsung menceritakan daripada mengetik. Kadang-kadang kalau mengetik kan agak lama ya, lebih bagus mereka bercerita. Nah, sambil mereka berlatih untuk berbicara. Nah, seperti kayaknya itu. sangat menarik sekali, Bu ya. Ya. Kayaknya sangat menarik sekali nih kayaknya kalau misalnya apalagi siswa itu dia mencari tentang hal-hal yang unik deh kayaknya. Iya, betul. Pasti semangat sekali. Iya, senang. Mereka akan Baik, mencari Pak. dengan sendirinya. Iya, mereka mau pilih apa, Candi ya, betul. Borobudur, Candi Prambanan, atau mungkin mau yang di Barcelona, yang di Madrid. Nah, mereka bisa tahu semua tempat-tempat sejarahnya. Iya, seperti itu. Baik. Ya, begitu Iya, barangkali baik. Pak Ikram ya. Baik, Ya, baik ya, Ibu terima ya. kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, ini Bu, ya ada satu lagi, ini mumpung belum ada pertanyaan nih, ini ada kayaknya ada penyampaian dari salah satu panitia yang ingin menyampaikan sesuatu dan lain hal nih untuk perlu kita sikapi sama-sama, yaitu yang khusus. Silakan. Halo Ibu Nunun. Oh ya, halo. Oh iya, baik Bu Nunun. Ya. Halo Ibu Nunun, apa kabarnya Bu? Ya, kabar baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat ya Bu ya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tidak mengikuti baik. fokus dari lagi. Baik, nggak apa-apa Ibu Nunun ya. Ya mungkin Ibu Nunun langsung saja mungkin ada penyampaian secara spesifik untuk para peserta pada akun belajar ID pada hari ini. Silakan Ibu Nunun. Terima kasih Pak Moderator. Mohon info tadi sudah disampaikan untuk instrumen evaluasi narasumber sudah Pak ya? Iya sudah, cuman untuk pengisiannya mungkin belum direalisasi dengan sekoma. Ya. Oke, iya baik Bapak Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah tadi Pak Surahmi sudah menyampaikan untuk evaluasi narasumber. Mohon Bapak Ibu peserta bantuannya mengisi evaluasi narasumber melalui link yang sudah dibagikan Pak Surahmin. Ini penting bagi kami di LPMP bagaimana kami untuk meningkatkan lagi pelayanan kami berikutnya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu selama 4 hari di BIMTEK akun pembelajaran ini sudah disampaikan sejak awal juga akan mendapatkan fasilitas sertifikat 32 JP ya dengan syarat ya sudah disampaikan juga oleh narasumber aktif mengikuti kegiatan selama 4 hari dan juga mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh narasumber di Google Classroom ya. Jadi nanti